Berdirinya Merpati Coffee ini karena masa pandemi dulu, Mas. Waktu pandemi dulu saya di PHK dari tempat kerja saya, cari-cari ide apa yang bisa saya gunakan untuk istilahnya kalau sampai sekarang ya menyambung hidup gitulah istilahnya. Kafe yang bisa rame, bisa banyak pengunjungnya, padahal itu hanya di dalam sebuah gang yang sempit. Nah, dia juga kaget juga gitu. Kenapa kok di gang sempit gitu? Waktu itu ya memang tidak terpikirkan, sampai tetangga-tetangga saya bilang apa bisa laku ini di dalam gitu. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat apa saja terserah dari para sobat penggolek Arto yang nonton. Nah, para sobat penggolek Arto kembali lagi dengan Miskum di sini, masih di channel Bukan Rahasia Lagi. Nah, kali ini Miskum udah dapat, ternyata udah sampai di suatu cafe ini. Kafenya itu tempatnya sangat unik sekali, dimana cafe ini terdapat di tempat yang ada gang sempitnya, dan tempatnya itu hanya gang sempit ini. Lihat, loh, nih lihat nih, cuman berapa jangkah ini? Cuman dua kalau ini dua motor saja ini bisa lewat. Nah, ini cuman bisa untuk parkir satu motor saja di sini buat lalu lalang para penduduk di sekitar. Nah, kok bisa ya? Kok bisa ada kafe yang bukannya ternyata itu di gang sesempit ini? Nah, kita cari tahu dulu. Kita mau lihat-lihat aja dulu bersama Miskum di sini, memandu para penggolek Arto untuk melihat kondisi kafe ini. Oke, siap? Ayo kita langsung masuk aja. Oke, sahabat penggolek Arto, kita udah sampai di dalam cafe. Kita bisa lihat ternyata dekorasinya itu sangat cantik sekali, sangat estetik kata orang-orang zaman muda sekarang ya. Estetik pakai kolak-kolak. Nah, ini ada kata-kata yang ini helmnya siapa ini kok ganggu pemandangan aja, buang. Jangan, ini punya orang. Taruh motor. Wow, udah tak taruh punya orang, takutnya nanti ganti rugi. Masih nggak bawa duit. Oke, ini kita udah lihat dekorasinya. Ternyata dekorasinya itu sangat estetik banget, sangat nyaman, kelihatan nyaman sekali. Kita bisa lihat di sini juga apa ya yang bisa direview dulu ya. Nah, ini Miskum tuh masih penasaran yang ini. Ini tuh apa toh sebenarnya? Ternyata ini colokan. Ini tuh namanya colokan. Colokan buat ngecas. Kok bisa ya sekreatif itu? Biasanya kan kafe-kafe kebanyakan tidak menyediakan yang bukan tidak menyediakan sih, tapi jarang banget yang menyediakan yang namanya colokan di meja-meja seperti ini. Dan ini yang paling menarik dari Miskum. Selayaknya istri, kopi adalah titipan. Emang selama ini istri itu titipan ya? Soalnya Miskum belum menikah, jadi belum tahu. Kopi adalah titipan karena sama-sama bisa dinikmati, mungkin gitu ya. Oke, terlalu jauh pembahasan kita langsung review yang sekitarnya. Nah, ini ternyata kafenya itu kayak rumah ya, rumah. Dia tuh bertema seperti rumah-rumah pada umumnya, nyaman banget. Nah, jadi kita lihat ini aja. Yuk kita masuk di dalam ruangan ini. Ternyata masih bisa untuk lesehan. Permisi ya Mbak ya, mau lewat dulu. Mbak-mbaknya cantik-cantik nih. Mau tak ajak ngobrol tapi takut lah. Nah, ini banyak dekorasi-dekorasi yang ternyata memang ada tokoh-tokoh seperti Thomas Alva Edison
BJ Habibie, ada Break Brother, Muhammad Ali dan lain-lain. Ini sang presiden kita, presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Nah, di sini ada banyak dekorasi lebih dekat dengan kami. Salam kritik info. Ternyata ini cuman pesan buat nyampain kritik dan info. Kirain kata-kata. Oke, kita langsung masuk lagi. Ini masuk, kameramen cepat. Nah, ini, nyaman banget ya ternyata. Kita bisa duduk di sini selayaknya rumah sendiri ternyata. Kita bisa duduk-duduk di sini ternyata nyaman banget seperti rumah sendiri. Nah, ini apa ini? Ternyata ada colokan di kursi. Ini sangat menarik. Biasanya colokannya cuma ada di tembok atau di apa. Ini ditaruh di kursi langsung. Nyambungnya kemana ya? Nah, adalah itu yang punya. Ini konsepnya sangat menarik ya. Kita langsung masuk lagi sini. Oke, di sini kita langsung disuguhi tempat yang adem sekali ternyata. Ya, ada tempat yang nyaman. Kita bisa main bareng sama teman-teman banyak. Nah, di sini tempatnya ternyata kita bisa langsung memesan semua pesanan. Kita langsung pesan aja minumannya. Selamat sore dari mbak-mbaknya. Saya Miskum, perkenalkan nama saya Miskum dari channel Bukan Rahasia Lagi. Mbaknya kalau boleh tahu namanya siapa? Hestik. Hah? Hestik. Hestik. Hestik bukan kok ya. Hestak. Kalau mbaknya? Saya Nila. Nila. Wah, mengingatkan sama mantan saya. Salah ya Allah. Soalnya nama saya mantan saya Nila. Ya udah jauh, terlalu jauh. Kita malah flashback sama masa lalu Miskum ya. Oke, ini Mbak Hestik sama Mbak Nila. Mungkin tanya-tanya dikit ya. Bentar ya kameramen ya. Saya mau ini dulu. Kita wawancara sebentar seperti halnya nomornya ini. Oke, Mbak Hestik sama Mbak Nila. Ini kalau boleh tahu nih yang datang rata-rata itu rata-rata yang datang itu seperti kalangan apa aja sih? Biasanya kalau yang datang di sini itu seringnya dari kalangan anak-anak kuliahan buat ngerjain tugas gitu. Oh, gitu. Iya. Kayak anak-anak kuliahan ya yang saya datang ke sini ya. Kalau bapak-bapak ada yang datang ke sini nggak? Ada. Ada bapak-bapak yang datang ke sini? Ada. Pasti pada ngecengin nih cewek-ceweknya nih, karena beritanya juga cantik-cantik ternyata. Sudah menjadi daya tarik tersendiri. Oke, kalau boleh tahu nomornya berapa ya? Kejauhan. Oke, jangan sampai situ aja. Kita lanjut aja. Ini mungkin Miskum ini sudah merasa haus ya. Mungkin Miskum mau pesen yang apa tadi ya? Kalau menu favorit aja deh. Minuman paling favorit sini apa tuh? Biasanya pada milihnya ke Kop Sumerpati sih. Kop Sumerpati. Oke, nanti buatin ya. Nanti buatin. Terus lemon squash sama karkol ya. Nah, kalau dilihat ini juga murah-murah nih ternyata. Nih. Ternyata harganya itu gak mahal juga, terjangkau ya Mbak ya. Oke, Miskum pesan itu aja. Terus saya tunggu di sini ya. Oke, siap. Makasih kakak-kakak yang cantik. Dadah. Salam sobat penggula harta dimanapun kalian berada. Nah, di sini Miskum sudah bertemu sama ownernya nih, ownernya Merpati Coffee. Oke, ya. Kenalan dulu ya Pak ya. Ya, Nama saya Miskum. Nama saya Yulis Hermawan Aris. Yulis Hermawan Aris. Bisa ya. dipanggil siapa dengan Yulis. Gitu. Yulis. Ya. Oke, dengan Bapak Yulis ya. Ya. Dari pemilik Merpati Coffee ini. Nah, kali ini mumpung kita udah bisa bertemu, kita mau nanya-nanya nih tentang konsep
kafenya nih kan, dari kemarin-kemarin konten saya tuh pernah bertemu dengan seorang pengusaha tuh bilangnya ada tuh kafe yang bisa rame, bisa banyak pengunjungnya, padahal itu hanya di dalam sebuah gang yang sempit. Nah, kalau boleh tahu nih sejarah awalnya kenapa bisa berdirinya Merpati Coffee ini gimana ceritanya? Berdirinya Merpati Coffee ini karena masa pandemi dulu, Mas. Waktu pandemi dulu saya di PHK dari tempat kerja saya, dan setelah di PHK dari tempat kerja saya itu saya cari-cari ide apa yang bisa saya gunakan untuk istilahnya kalau sampai sekarang ya menyambung hidup gitulah istilahnya ya, harus bertahan kita sebagai seorang yang hidup di dunia ini ya harus bertahan hidup gitu. Terus kita ketemu sama teman-teman di Kuliner Kudus. Waktu gitu. Itu di Cekli Town di sana. Kita ketemu sama namanya Pak Idas, terus sama Pak Robi. Oh gitu. Pak Robi ya, saya yang pernah bertemu itu. Iya. Pernah bertemu di Holimun itu. Ya, makanya dia tuh pernah cerita tentang ada sebuah kafe di sebagian. Oke. Gitu. Terus setelah ngobrol-ngobrol kita bertemu, terus punya ide itu, terus dilaksanakan. Kita miskomunikasi ini, Mas Robi ke Wergu tempat mertua saya, dan di sini saya nunggu. Tapi di sini rumah yang di dalam gitu, dia inginnya ya Mas Robi itu punya ide di tempat yang istilahnya ada jalannya, ada aksesnya, yang gitu. Aksesnya mudah. Iya, gitu, yang mudah. Terus yang di sini itu ya Mas Robi pertama kali ke sini ya istilahnya kaget juga loh. Yang dibuat di sini Pak, di kampung, di dalam kampung gitu. Iya. Apakah di kampung sini itu kita diterima apa enggak? Kita sudah izin sama tetangga-tetangga, karena kan saya sudah tidak bekerja sebagai karyawan ya, saya istilahnya kalau nuwun sama tetangga-tetangga supaya bisa jadi ide untuk usaha di si rumah ini, karena rumah ini dari rumah kosong ya dulu. Oh gitu. Ya, rumah tidak pernah ditempati selama 3 tahun gitu, hanya untuk mampir-mampir saja. Terus konsep rumah ini terus saya buat tempat ngopi, kafe. Terus kenapa jadi Merpati Cafe? Karena gang sebelah itu Merpati, Gang Merpati. Akhirnya gitu. Namanya Merpati Cafe. Jadi gitu. Kita lewat gang tadi ya? Iya, gang yang agak besar itu Gang Merpati namanya. Itu namanya Gang Merpati. Iya. Akhirnya jadilah ide, iya Merpati Cafe. Yang punya istilahnya konsep berdua nih. Terus dia dikira itu buatnya di sana. Ternyata malah di sini. Ya dia juga kaget juga gitu. Kenapa kok di gang sempit gitu? Ya rezeki, saya bilang rezeki itu kan di mana saja Mas gitu. Enggak mesti di jalan besar. Kita di sini ada tempat yang enggak menyewa gitu istilahnya. Ya, untuk masalah tempat tadi udah menyinggung masalah tempat. Nah, ini kok bisa berani banget nih kan, kayak emang dari zaman ke zaman kita tahulah bahwa kafe-kafe itu kita tempatnya itu seperti yang memang diketahui halayak banyak orang, kayak di pinggir jalan ataupun di sebuah, bahkan ada yang ditaruh di sebelah mall ataupun di suatu food court lah secara istilahnya. Nah, ini kok bisa berani banget, nah sampai tadi Pak Robinya juga sampai salah paham. Nah itu kenapa kok bisa berani? Iya, beraninya ya karena satu itu kita ya istilahnya rezeki itu kan di tangan Tuhan. Terus di sini juga nggak sewa gitu. Kan rumah ini dulu nggak kepake, saya renovasi kan akhirnya bisa membuat ini rumah jadi lebih bagus gitu istilahnya gitu. Pertama kali idenya itu gitu. Untuk masalah nanti rame apa enggak kan tergantung nanti kita istilahnya promosinya gimana, terus targetnya apa yang kita istilahnya target apa yang kita buat untuk kafe ini gitu gitu. Jadi sudah terfikirkan ya caranya kita untuk bisa, kenapa kita membuat kafe yang ada di suatu gang yang memang tidak terlalu banyak orang yang lewat, tapi ternyata bisa rame,
berarti kita sudah memikirkan ya target marketnya, istilahnya sudah memikirkan gitu. target marketing kita. Iya, gitu. gitu. Tentang target marketing nih ya Pak ya. Kalau memang ini untuk target marketing, kita tahu lah bahwasanya kafe-kafe itu memang tongkrongannya anak muda. Udah banyak yang tahu, itu sudah umum. Nah, kalau untuk target anak muda ini, kita kan memang di zaman digital ini, cara memasarkannya gitu loh. Kan kita memang kita lihatlah memang di sini kita gang sempit. Nah, bagaimana anak-anak muda itu bisa tahu kalau di gang yang sesempit ini, gang yang cuman hanya bisa dilewati 2 motor saja kalau istilahnya. Nah, itu kok bisa tahu langsung, bahkan rame. Itu bagaimana cara pemasarannya Kak? Ya, kita lewat istilahnya digital marketing ya, dari IG maupun Facebook gitu kan, gitu. Dari situ kita istilahnya lewat digital. Waktu itu ya memang tidak terpikirkan, sampai tetangga-tetangga saya bilang apa bisa laku ini di dalam gitu. Ya saya sih positive thinking aja lah, istilahnya ya pakai digital marketing itu akhirnya memang banyak yang tahu bahwa Merpati Cafe letaknya memang di dalam, tapi tidak langsung banyak ya, istilahnya orang yang mengerti Merpati Cafe ini di sini ya agak juga bingung gitu kan. Soalnya kan di tengah kota tapi ada kafe yang di dalam gitu. Oke, berarti itu tentang kita cara pemasarannya ya. Kalau tadi lewat sosial media, bahkan kita juga mungkin dari mulut ke mulut. Kalau dari mulut ke mulut itu pasti istilahnya ya dari teman-teman dulu kan gitu. Tapi untuk yang pertama kali waktu itu kan bulan mau puasa gitu. Malamnya itu kan banyak setelah terawih itu kita yang tidak menduga gitu loh, waktu bulan puasa itu habis isya itu ramai sekali gitu. Karena PPKM mungkin karena PPKM terus makanya ramai di sini. Karena waktu itu kan waktu pandemi itu kan ya Pak ya, ternyata kan memang banyak yang kafe yang memang tutup juga, tutup di pinggir-pinggir jalan tutup dan jamnya terbatas, dan mungkin juga takut karena ada grup. Di sini alhamdulillah enggak ada, waktu itu enggak ada, jadi ramai sekali sampai malam gitu. Kita tutupnya jam 10 tapi bisa sampai jam 1 gitu waktu itu. Sudah menjadi tempat rahasia. Istilahnya rahasia di Kota Kudus di sini. Hidden gem. Gitu, hidden gem. Tempat berkumpulnya yang tersembunyi gitu. Nah, jadi gitu. Ternyata suatu tempat itu bukan menjadi masalah ya Pak ya untuk membuka suatu usaha. Nah, tadi pun dari Pak Yulis sudah mengatakan bahwa gang itu memang tempat itu bukan masalah. Wih, ternyata. Oke, terima kasih. Ini minuman yang favorit di Merpati Cafe, Kopsu Merpati. Kopsu Merpati. Kopi. Oke, makasih Kak, Kopsu Merpati. Nah, ini nih salah satu menu terfavorit ya. Salah satu menu terfavorit. Nih kameramen nih, kalau mau nih. Nah, satu nih. Ya. Ini. Nah, kameramennya haus ternyata. Oke. Kita lanjut lagi ya, Pak. Dari suatu problem pun, kayak yang kemarin tadi Miskum bilang yang kemarin, kita berinovasi itu karena adanya suatu problem, betul ya Pak? Problemnya karena dulu saya di PHK itu. Itu problemnya di PHK. Terus punya ini rumah yang kosong nggak pernah dipakai, dan di gang yang sempit. Di gang sempit. Itu suatu problem, bagaimana kita bisa membuka usaha di suatu gang yang sempit itu juga. Akhirnya kita berinovasi dengan cara kita memasarkannya lewat digital marketing dan juga dari mulut ke mulut juga. Misku mau tanya, nah ini kan kafe ya, kafe memang rata-rata yang berkumpulnya itu memang anak muda. Zaman sekarang anak-anak muda memang suka banget yang namanya nongkrong-nongkrong. Nah, kalau dari Bapak sendiri, target pemasaran untuk kafe ini hanya di kalangan anak muda saja atau bisa di semua umur atau gimana, bisa boleh dijelaskan? Sebenarnya target marketing kita ya anak-anak yang istilahnya ya
mahasiswa. Sini kan co-working space ya, istilah space buat bekerja dan belajar di sini di dalam sini, karena kita konsepnya itu. Terus yang pakai sepeda motor tapi target kita, tapi tidak hanya itu aja. Kalau ada keluarga atau apa ya bisa juga, tapi parkirnya agak jauh dari sini, di depan masjid yang masuk itu ya, di depan masjid sana, atau di sini kalau mobilnya lebih kecil kayak mobil istilahnya ya Brio atau Karimun yang lebih kecil-kecil itu bisa agak mepet di sini gitu. Tapi nggak banyak sih. Tapi target marketing kita ya anak-anak muda sebenarnya, dan anak orang yang bekerja lah istilahnya, pagi-pagi orang yang bekerja. Di sini kan masih ada yang WFH itu bisa di sini gitu. Tadi apa istilahnya? Co-working space. Co-working space. Ya. Jadi tempat kita untuk bisa bekerja. Iya, bekerja dan belajar. Iya, di sini. Di waktu yang luang juga ya. Iya. Jadi gitu. Kita ternyata kafe ini memang tidak hanya untuk nongkrong-nongkrong saja, Pak ya. Anak muda sekarang tuh jangan hanya nongkrong saja, tapi nongkrong itu lebih produktif gitu ya, Pak. Lebih produktif di sini. Nah, tadi sudah tentang sejarahnya berdirinya, terus ada target marketingnya, terus ada problem solvingnya tadi ya. Nah, ini nih dari Sobat Penggolek Arto nih, kalau pengen tahu nih, ada pesan-pesan bagi para penggolek arto gak ini, bagi yang ingin buka usaha, mungkin terkendala, mungkin salah, mungkin tidak dana ataupun tempat, monggo bisa disampaikan. Kalau untuk pesan-pesan bagi penggolek arto ya semangat, maksudnya semangat itu gini, kita ndak usah mikirkan apa yang terjadi dulu, kita jalan dulu, istilahnya jalan apa yang ada. Kalau seperti saya kan dulu hanya punya modal sedikit karena pesangon, dan istilahnya ada tempat ya dipakai aja. Jangan mikir yang ndak di pinggir jalan, apakah nanti laku ndak, apa-apa ndak usah dipikir gitu. Kalau kita kepengen berusaha, buka aja, jalan aja, istilahnya bergerak aja. Jangan hanya diem. Kalau hanya mikirkan pikiran aja, hanya diem aja, kapan kita jalan gitu. Bergerak aja, langsung jalan, langsung kita lakukan, istilahnya action gitu. Jangan ditunda gitu. Nanti hasil itu akan istilahnya ya akan mengikuti dari apa yang kita lakukan. Oke, gitu ya, Pak. Nah, ternyata nggak jauh-jauh dari yang Miskom kemarin bahas ya. Ternyata suatu inovasi itu harus kreatif, dan juga kalau kita punya ide atau inovasi ya langsung kerjakan saja. Jangan nunggu-nunggu, jangan banyak berpikir panjang. Kita action saja, langsung action. Gagal walaupun gagal pun ya tidak masalah. Tidak masalah. Itu kalau kita sudah lakukan. Jadi dari kegagalan itu kita bisa istilahnya ya ngoreksi apa kegagalan ini disebabkan oleh apa gitu. Kita harus belajar tapi lebih enak memang dari orang lain kita belajar. Tapi kalau kita dari diri kita sendiri memang lebih pahit, tapi kita lebih tahu gitu istilahnya, lebih tahu resikonya gitu istilahnya, jadi tidak akan terulang lagi akan datang gitu. Oke, begitu ya ternyata Sobat Penggolek Arto, ternyata memang ini tidak jauh-jauh dari apa yang Miskom bahas kemarin, tapi intinya dari ini semua kita itu harus selalu berinovasi, selalu berpikir kreatif. Nah, karena kekreativitasan itulah kita menimbulkan adanya inovasi. Kalau adanya inovasi kita langsung aksi. Iya, langsung aksi aja. Beraksi. Langsung dijalankan aja, jangan berpikir-pikir gitu. Kapan kalau hanya berpikir aja kan nggak jalan kan, kita nggak bisa. Betul sekali. Oke, jadi begitu ya Sobat Penggolek Arto, ternyata dari sini kita belajar bahwa di sini target marketing kita anak-anak muda ya, pertama kalau yang cowok-cowok ini kan mumpung bapaknya kan memang pinter cari karyawan ya. Karyawannya cantik-cantik ternyata. Nah, itu bisa jadi daya tarik tersendiri ya Pak ya, malah ya. Nah, jadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak muda, customer. Dan juga kalaupun wanita yang atau perempuan yang datang ke sini ya gak masalah. Mungkin nanti baristanya malah bisa jadi klub sama customernya, malah bisa jadi klub, akhirnya jadi bestie lah istilahnya. Gitu. Oke Pak, sekian ya, terima kasih. Terima kasih.
atas ilmu yang sudah disampaikan. Ini juga sahabat penggolek arto juga udah mungkin paham ya, sepaham ya, paham. Kalau nggak paham, poles. Memang itu sikap saya, Mas. Tapi makasih banyak telah memberi ilmu. Oke, sekian dari Miskom. Semoga apa yang disampaikan dari Bapak Yulis bisa menjadikan sobat penggolek arto tidak pantang menyerah untuk selalu berinovasi dan membuka usaha, gitu ya. Nah, sekian dari Miskom dan dari Bapak Yulis. Jangan lupa untuk sobat penggolek arto untuk selalu tonton video-video yang lainnya juga di channel Bukan Rahasia Lagi. Ya, channel Bukan Rahasia Lagi ya. Nanti dibuka dulu ya, Pak. Subscribe juga ya. Like juga, share ke teman-teman juga kalau bisa, biar viewersnya banyak. Kita menyebarkan suatu ilmu. Bismillah bisa bermanfaat. Sekian dari Miskom. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang belum tahu tentang Miskom, belum tahu tentang Bukan Rahasia Lagi, biar mereka bisa bergabung menjadi sobat penggolek arto. Sekian dari Miskom. Ciao.